Indonesia beserta Aneka Warna mengadakan agenda Creativity, di mana acara ini merupakan gathering komunitas, workshop, dan adalah workshop untuk pemasangan stiker. Nah, spesial di tanggal 17 Juni hari ini kita kehadiran dua orang hebat yang sudah hadir di Bali. Yang pertama ini adalah dari Mas Agung, atau biasa disebut dengan Mas Aska, karena dari Aska Web. Beliau ini merupakan webmaster Indonesia Asia Timur. Webmaster Asia. Webmaster Asia. Jadi beliau ini sudah kepala buana, sering mengikuti di sini. Perjalanannya pun sudah sangat hebat, dunia mental ya. Dan yang kedua ini salah satu orang hebat juga di Bali, tepatnya di Singaraja. Itu ada Pak Febri Tiara Jaya Bali. Nah, beliau ini merupakan salah satu juga pendiri, dan Mas Agung juga merupakan salah satu pendiri dan penulis dari KBS Indonesia. Mas Agung, santai aja Mas. Santai. Jangan tegang, sore kali kita pengen saja, nggak usah terlalu ini. Kita juga udah banyak ngobrol sebelumnya. Nah, pertama Mas, gimana kesannya hadir di event IAP Bali 2023 hari ini? Cek. Selamat siang semuanya. Jadi kesan pertama di acara event IAP ini, saya memang pertama kali masuk ke event sablon ini, event sablon ya. Jadi kalau event-event digital printing lainnya sudah sering mengikuti, kalau sablon baru kali ini mengikuti. Ternyata sablon itu bermacam-macam, bervariasi, dan saya nggak nyangka sebanyak ini. Dan mesin-mesinnya juga banyak banget, mulai dari yang manual, yang pakai teknologi, banyak banget. Jadi saya sebagai pelaku toko stiker itu pengen ada pengembangan lah untuk kedepannya, mungkin bisa di sablon, DTF dan lain sebagainya itu. Jadi kesan saya masuk ke sini memang acaranya bagus, rame, dan bisa membangkitkan untuk motivasi yang lebih lanjut gitu sih. Oke, berarti lingkungan ini kan memang di IAP Bali ini merupakan pameran mesin industri dan kepala. Tapi di sini ada beberapa mesin ekosistem maupun industri yang bisa mendukung untuk produktivitas atau kreasi dari produk-produk stiker. Nah, kalau dari tuan rumah Bali juga, Mas Febri, gimana Mas kesannya di kali ini dan hidup sendiri? Gimana? Indonesia, kesannya seperti apa ini? Ya, kesannya sangat bangga. Di Bali sendiri sering adanya pameran mesin, justru tambah berkembangnya permajaan mesin yang tambah canggih gitu kan. Tadinya hanya di digital printing, sekarang sudah macam-macam ke UV. Mungkin menurut saya itu pengembangan yang sangat hebat. Apalagi saya sebagai anggaplah putra daerah di sini juga di Bali, pengembangannya sangat cepat gitu. Jadi antusiasnya juga di sini, pengunjung juga ramai gitu. Ya, saya juga terima kasih teman-teman APS juga banyak yang hadir. Iya. Kemarin yang pertama kita banyak ngobrol. Ternyata industri kreatif di Bali, terutama di stiker, itu juga cukup pesat ya Pak. Kalau saat ini emang sangat besar peluang di stiker. Sebenarnya stiker itu
banyak ininya, apa namanya, pengembangannya sangat banyak, dari cutting stiker, printing, branding sampai wrapping, itu banyak pengembangannya, tergantung permintaan dari konsumen dan edukasi kita ke konsumen gimana yang baik untuk digunakan sebenarnya. Lalu tadi kita ada membahas mengenai tentang wrapping, stiker, dekal dan sebagainya. Nah, untuk trennya sendiri Pak, kalau di Bali sendiri, itu trennya memang lebih masih printnya ya, ibaratnya kita print itu lebih ke arah trennya masih di Kosovo atau sudah mulai beralih trennya ke arah delivery. Kalau kita bicara print ya. Kalau untuk dari segi print itu sebenarnya dari segi kegunaannya konsumen. Tapi kalau seperti dekal itu sekarang saat ini kan merambah ke motocross apa itu kan. Sedangkan kalau di mobil kebanyakan juga di printing dia. Oke, berarti untuk di Bali masih ada ke arah printing atau lebih warna full? Iya. Masih, ya. Kalau di Surabaya sendiri, Mas Agus, untuk trennya mengarahnya seperti apa ya untuk dunia kita? Kalau tren di Surabaya memang lebih mengarah ke ini sih sekarang. Dulu kan musim-musimnya dekal, musim-musimnya cutting stiker, musim-musimnya wrapping stiker, kontak ganti warna. Nah, sekarang tren itu mulai bergeser, tapi tetap tren-tren yang sebelumnya masih tetap eksis, masih tetap ada yang ingin mengaplikasikan seperti cutting atau wrapping, rupa warna atau dekal-dekal itu masih tetap ada peminatnya. Nah, sekarang muncul teknologi dan stiker, jenis stiker baru itu film. Namanya PPF, Pen Protection Film. Itu yang saat ini lagi istilahnya naik daun. Jadi kebutuhan untuk protection itu ada di PPF. Jadi seperti fitur self healing, kalau kena baret ringan itu dia bisa hilang sendiri kena panas. Terus hidrofobi yang seperti di coating itu. Jadi itu ada di BPF. Nah, itu sekarang menjadi tren untuk memproteksi kendaraan. Semua sih mestinya. Jadi semuanya bisa. Di jam tangan juga yang mahal itu bisa diproteksi. Jadi bukan saja. Iya benar. Handphone, ya itu bisa. Membahas dari perkembangan stiker print, PPF, apakah ada khusus perlakuan dari karakter setiap stiker itu sendiri saat pemasangan? Kan stiker ada beberapa jenis nih, Bomeri, ada yang S. Nah, sekarang juga ada yang PF seperti lagi. Itu kan pasti beberapa kategori jenis ini kan harusnya menurut saya itu kan harus ada karakter tersendiri atau treatment khususnya sebelum pasang maupun finishing. Apakah memang seperti itu? Jadi tiap stiker itu memang dari merek A, sebut saja merek A, itu ada kan tipe A, B, C, D-nya. Nah, di tiap-tiap tipe itu beda-beda cara perlakuannya, beda-beda kegunaannya, beda-beda finishing, pemasarannya dan lain-lainnya. Jadi kalau di compare brand A sama brand B itu kemungkinan nggak bisa. Ada yang dari segi harga nggak bisa, ada yang dari kualitas mungkin beda keperuntukannya itu. Jadi kalau untuk brand itu memang harus ada ininya sih, edukasi. Jadi misal kebutuhan pasar itu bagaimana, untuk apa, itu kita memang harus edukasi. Saya kan ada yang kebutuhannya minta murah,
kebutuhannya brandingnya sebentar atau kebutuhannya stikernya cuma buat satu event aja, itu memang harus diedukasi di awal. Dan pemasang, installer harus tahu itu, harus mendapat info tersebut. Itu juga harus feel sama paham mereka stiker masing-masing ya. Kalau dari Mas Ibu sendiri mengenai karakter tadi dan pemasangan, bagaimana yang mengatasinya di teman-teman sendiri, dan bahan apa mungkin yang butuh ekstra perhatian saat proses pemasangan di mobil atau di kaca atau film atau apapun itu. Mungkin ada pengalaman yang apa ya istilahnya, oh ini khususnya saya baru tahu ternyata bahan ini nggak bisa dibikin seperti bahan lain. Mungkin buat teman-teman lain yang belum pernah masak itu bisa jadi apa ya, ilmu baru gitu. Iya, jadi begini, untuk segi bahan itu macam-macam ya Mas ya. Dari segi yang standar sampai yang premium. Menurut saya dari segi harga membawa kualitas bahan tersebut gitu. Dari segi pemasangan menurut saya dari bahan yang paling premium mungkin itu lebih mudah pemasangannya gitu. Kalau yang lebih agak di bawah, kita kan melihat dari segi bahan tersebut, kita nih pasca pasarnya arahnya kemana, menengah ke bawah, menengah ke atas gitu. Menurut saya kalau yang menengah ke bawah, alhamdulillah teman-teman mungkin di KPPS sendiri, alhamdulillah dari tingkat kesulitan itu menurut saya sudah nggak ada, karena alhamdulillah teman-teman itu sudah sangat pandai lah menurut saya. Ya mungkin itu pekerjaan sehari-hari. Jadi menurut saya sangat mudah. Dari pemasangan yang penuh lekukan atau gimana itu mungkin teman-teman sudah memahami juga gitu. Karena apalagi selama ini teman-teman itu kan sering mengadakan demo, walaupun hanya sekedar kopdar sesama di region atau di chapter itu sering melakukan demo juga teman-teman itu. Jadi ada bahan baru atau gimana sering dicoba gitu. Iya. Benar. Iya. Iya. Dulu gimana Mas perjalanan awalnya bermula dari stiker akhirnya bisa go nasional? Jadi saya pribadi dulu nggak ada cita-cita jadi pengusaha stiker. Jadi dulu sih ya pengen kerja usaha apa aja yang penting berkah lah, bisa manfaat gitu aja sih. Rezekinya di stiker. Saya juga dulu pernah kayak seperti nguli, seperti ikut orang di kantor pabrik pernah juga. Cuma awal stiker saya itu di Surabaya. Asli saya kan Gresik. Aslinya Gresik, pedesaan lah, pinggiran. Saya mengadu nasib di Surabaya, ikut di pabrik perusahaan, ya jasa angkut gitu juga tak kerjain. Awal kenal dari stiker itu dari teman, dia aslinya Jakarta, cuma ngomong, kenapa kamu kok nggak jualan stiker nih aja yang kecil-kecil itu, cutting, awal mulanya cutting. Cuma saya waktu itu belum ada info sama sekali. Tahun 2006 saya ketemu teman itu, akhirnya saya penasaran, stiker cutting ini kecil, harganya kalau dulu modalnya 500 bisa dijual 1.500, berarti kan 2 kali lipat udah.
stiker yang print itu loh Mas, Iya. yang dulu. Graftak Itu, ya? Graftak, dulu Graftak. Terus saya punya modal nggak banyak, 200.000, 200 apa 250 gitu. Awal 2006. Nah, itu masih istilahnya mencari jati diri sih. Nah, di situ saya saya belanja, modal itu tak bikin belanja. Awal kenal stiker di situ. Saya jualnya di pasar sore daerah Demak situ. Jadi awal mula di situ. Pertama nggak masang, nggak langsung pasang. Pertama jual-jual aja. Jual jadi iya benar. Saya dari bawah, dari minus sih saya mestinya. Jadi nggak ada modal, nggak ada apa. Awalnya dari minus. Terus saya jual itu tadi stiker yang cuttingnya, stiker yang print, saya jual. Terus orang tua saya gini tanya, loh nak kamu nanti masa misal kalau sudah beristri, berkeluarga tetap mau jualan stiker ini terus, bisa tak kamu menghidupi keluarga kamu gitu. Masih teringat itu sih ibu saya sama bapak saya ngomong gitu. Ya insya Allah Bu, soalnya saya sudah sebenarnya saya nggak mau hidup di desa. Di desa orang tua saya itu petani, jadi saya pengen merubah pola hidup yang ada di desa. Jadi pengen hijrah ke kota,